pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Mas Galang bisa memimpin doa teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kameranya di-on-kan, Mbak Nola. Mas Juven dengar suara saya? Ya Pak, dengar Pak. Ya, semangat ya Mas ya. Mbak Intan, oh sudah. Mas Niko baru bergabung, selamat bergabung Mas Niko. Ya Pak, selamat pagi. Oke. Kita sebagai bangsa Indonesia ini harus menanamkan cinta tanah air. Ada yang masih ingat nggak kebudayaan itu apa? Saya tahu Pak, lupa Pak. Berasal dari gabungan dua kata, budi dan daya. Budi itu kualitas akal, daya berarti itu harus berdaya, usaha kan gitu ya. Masih ingat sistem? Lupa Pak. Akhirnya itu di channel gitu. Wujud kebudayaan itu dibangun dengan 3 sistem. Sistem ide, Sistem aktivitas dan sistem artefak. Ide berarti itu kan kualitas akal, kualitas pikiran, kualitas gagasan. Kalau aktivitas, Kegiatan atau aktivitas sosial yang memiliki pola tertentu dari individu dalam suatu masyarakat. yuk kita ingat lagi, unsur kebudayaan itu dibangun dari banyak hal. Itu kan bisa dibangun dari bahasa. Kemudian ada sistem apa lagi? Sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan, teknologi dan sistem peralatan hidup, sistem ekonomi dan mata pencarian, sistem religi. Ya, kemudian yang ke-7, unsur kebudayaan dari unsur kesenian. Fokus untuk membahas di bidang kesenian. Ya. Putarkan dulu motivasi. The social cultures of Bali. Bali is one of the provinces situated in India, consisting of 8 distinct districts that are here for perspective. Apa yang bisa kalian lihat dari sana? Satu, tentang kebudayaan Bali. Ya jelas ya. Yang kedua, adalah sebuah karya dari anak SMA untuk mengikuti lomba promosi wisata. Sungguh luar biasa ya. Ini saya harapkan kalian bisa termotivasi. Oh, kita bisa. Kalian ke depan bisa harus pakai idenya dipakai, kemudian aktivitasnya ada dan pasti ada produk. Kegiatan hari ini menyimak materi, membentuk kelompok dan literasi, berdiskusi, membuat laporan diskusi, presentasi pemecahan masalah, evaluasi, dan menyimpulkan. Ini namanya mempresentasikan ke layar. Nah, nanti kalian mencoba untuk mempresentasikan itu. Kemudian kita lakukan evaluasi dan menyimpulkan. Mbak Nola? Kompetensi dasar mempresentasikan konsep budaya dari nasional antara berdasarkan beberapa agama. Kita meningkat. Kalau kemarin hanya masih di pengetahuan, sekarang kita meningkat ke keterampilan. Tujuan pembelajaran 4.1.1 Setelah melakukan literasi dan mencari informasi melalui media internet atau buku teks, peserta didik mengidentifikasikan corak dan ragam budaya lokal tradisional Nusantara berdasarkan daerah asalnya dengan tepat dan kolaboratif. 4.1.2 Setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat merancang presentasi tentang corak dan ragam budaya lokal tradisional Nusantara berdasarkan daerah asalnya secara sistematis dan bertanggung jawab. tepat, maksudnya sesuai daerahnya, kemudian kolaboratif. Kemudian setelah diskusi, kalian saya harapkan bisa merancang presentasi, membuat clipping, gambar, mengumpulkan narasi, dan kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Nah, kemarin LKPD-nya kan kita sudah kirimkan, nah itu sesuai itu. Masuk ke corak dan ragam budaya Nusantara berdasarkan daerah
Ini saya contohkan untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini contoh saya hanya di Jawa Tengah ya. Seperti penyelidikan kalian, literasi kalian nanti arahnya sudah seperti ini. Nanti ada gambarnya, ada narasinya, dan itu bisa dicari di internet maupun di buku modul, itu bisa dicari. Ada yang bisa menulis huruf Horocoroko? Bisa, Pak. Pendidikan kalian nanti di rumah adat, silakan nanti dicari gambarnya, kemudian dicari narasinya, literasinya seperti apa, dikumpulkan. Provinsi Jawa Tengah rumah adatnya ini rumah adat Joglo biasanya. Penduduk Provinsi Jawa Tengah mengenal beberapa jenis rumah adat. Rumah adat Jawa Tengah dibedakan menurut bentuk atapnya. Pakaian adat Surakarta menjadi simbol identitas pakaian adat di provinsi ini. Kesenian yang lokal maupun yang tradisional banyak didominasi oleh tarian dan diiringi dengan musik. Terbagi atas dua jenis, yaitu tarian keraton dan tarian rakyat. Kendang, bonang, barong, bonang penerus, lentem, gender, gambang, dan seterusnya. Ini adalah seperangkat musik atau instrumen tradisional Jawa Tengah, sering disebut dengan instrumen karawitan. Tangga nadanya ada dua, selendro dan belok. Kerajinan ini banyak sekali, termasuk batik, gerabah, mebel, ukiran, dan seterusnya. Motif gambar batik ini gambar motif apa? Parang, Pak. Batik parang. Parang itu biasanya yang memakai pemuda. Ini salah satu karya dari kakak kelas kalian, figur wayang tetapi dari kayu. Nah, ada yang tahu ini figurnya siapa? Kareng. Kareng pun. Tapi kita hargai karena dia kreatif. Nah, ini ada beberapa contoh tadi dari bahasa, dari apa lagi, rumah adat, pakaian, kemudian jenis kerajinan. Nanti silakan didiskusikan. Kalian melakukan literasi dan diskusi dengan materi corak dan ragam budaya lokal tradisional Nusantara berdasarkan daerah asalnya. LKPD yang berupa kolom isian hasil diskusi itu sudah kita share di WA. Kemudian masing-masing kelompok nanti silakan mencari informasi dari provinsi yang sudah ditentukan. Kelompok 1 dari Sumatera Utara, ya. Kelompok 2 itu dari Sumatera Barat. Kelompok 3 kita tentukan dari Aceh. Kelompok 4 itu dari Kalimantan. Silakan bisa dicek di WhatsApp grup kelas, chatting dengan WhatsApp dengan temanmu. Nanti kita monitor dari Google Meet ini. Google Meet ini jangan dimatikan, tetap dinyalakan. Kalian berdiskusi melalui WhatsApp. Ini contoh literasinya dari mana saja. Kalian bisa mencari di internet. Dan nanti sumber-sumber yang kalian dapatkan itu sumbernya dari mana, itu tolong dituliskan. Kemudian hasil pencarian informasi nanti dituliskan di bentuk laporan sekitar 15 menit cukup ya, atau mungkin maksimal 20 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Bisa, Pak. Benar, Pak. Insya Allah bisa. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalian bisa diskusi dengan WhatsApp, silakan. Saya menunggumu di sini ya. Mas Andri atau Mas Galang mencari dari rumah adatnya. Salah satu nanti mencari di bagian keseniannya. Kameranya bisa di-on-kan, nggak apa-apa. Aktivitas kalian bisa saya lihat. Silakan di WhatsApp-nya bisa digunakan untuk diskusi ya. Saya nyapa Mas Hafid, tadi belum saya sapa. Mas Hafid? Iya, Pak. Ya, sehat Mas Hafid? Dereng, Pak. Tuh, belum sehat? Gak apa-apa, tapi tetap semangat ya Mas ya. Riuh, Hanif, kok pada malu, kameranya di off kan, body on kan, saya juga bisa lihat gitu. Bagaimana, ada kesulitan nggak? Boleh bertanya di sini, di Google Meet boleh tanya, atau lewat WA. Sambil menunggu kalian, saya coba cari bagaimana mempresentasikan dengan Google Meet. Kalau ada kesulitan mempresentasikan, ini kita bisa belajar. Kelompok 1 mau presentasi. Silakan. Iya, Pak. Menggunakan handphone. Bahasa daerah di Sumatera Utara. Bahasa daerah yang digunakan adalah Batak.
yang dituturkan di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun, khususnya bagian pesisir Deli Serdang, terdiri atas 5 dialek yang masing-masing dialek dituturkan di daerah yang berbeda. Rumah Bolon merupakan rumah adat suku Batak yang berasal dari daerah di Provinsi Sumatera Utara. Ini cukup bagus karena sudah mengidentifikasinya jelas. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2. Pak, saya mau presentasi, Pak. Oh, dari kelompok 3 ya, silakan. Corak dan ragam budaya lokal tradisional Nusantara dari daerah Aceh. Bahasa daerah Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki bahasa terbanyak di Pulau Sumatera. Tercatat memiliki 10 bahasa yang masih digunakan masing-masing etnis pemilik. Rumah Krong Bade merupakan rumah adat yang berasal dari Nakro Aceh. Ada beberapa ciri khas atau keunikan yang dimiliki rumah ini, antara lain pada bagian depan terdapat tangga yang untuk menuju pintu masuk utama. Tinggian pintu pada rumah Aceh kurang lebih 120 sampai 150 cm. Hal ini membuat siapapun yang akan masuk ke dalam rumah Aceh, kepalanya harus sedikit menunduk. Masyarakat Aceh tidak menggunakan paku dalam proses pembuatannya. Nomor 3, pakaian adat. Jenis pakaian adat Aceh, linta baro atau baju adat pria. Meokasa adalah salah satu bagian penting dari baju adat linta baro. 4, rencong. Nah, keseniannya, sumbernya ada Wikipedia dan seterusnya. Kita mempresentasikan, kita mulai memahami teknologi ya. Di hasil diskusi belum dituliskan nama kelompoknya. Kalian mengakses Classroom, kirimkan file itu, melakukan evaluasi dari proses. Alhamdulillah sudah baik, namun ada keterlambat. Kelasnya tadi terlambat. Tadi ada yang mau meminta presentasi, karena waktu kita cukupkan. Sedikit video dari kementerian. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi Nah, ini saya nggak apa-apa. dari praktis Indonesia kotak yang kedua Australia dan Asia. Yaitu musik yang berasal dari Jawa Barat. Aku sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Keragaman budaya kita ini sudah diakui oleh dunia, beberapa diantaranya keunggulan. Nah, ini kalau kita kelola dengan baik, kita lestarikan dengan baik. Pembelajaran ini dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kesimpulan, budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah dan merupakan milik suku-suku bangsa yang ada di Nusantara. Contoh budaya Aceh, Makassar, Batak, Ternate, Nias, Bali, Minangkabau, Jawa, Mentawai, Palembang, Minahasa, Bangka Belitung, Gorontalo, Toraja, Madura, dan lainnya. Budaya tradisional adalah kebudayaan yang diturunkan, diwariskan oleh nenek moyang, dan Indonesia memiliki seni dan budaya lokal maupun tradisional yang sangat banyak dan beragam. Refleksi apa yang sudah kita pelajari. Pengalaman yang diperoleh dapat mengenal ragam budaya dari daerah lain. Materi yang dipahami, seni budaya yang menjadi objek literasi dan diskusi. Materi yang belum dipahami, ragam dan corak seni budaya dari luar daerah atau luar provinsi sulit dipahami karena tidak bersinggungan langsung. Hambatan yang dihadapi karena beragamnya budaya dan hampir tidak pernah mengenalnya, maka sulit untuk memahami dan mempelajari. Ya, tapi jangan putus asa ya, yang kita harus belajar. Kalau nanti kita ketemu dengan hal yang baru, pasti menyenangkan. Pertemuan minggu depan itu kita mencoba untuk diskusi lagi. Tapi harapannya presentasi kalian bisa lebih baik. Materinya nanti terkait dengan asimilasi dan
akulturasi budaya. Ya, silakan Mas, ditutup pembelajaran hari ini, Mas. Pembelajaran hari ini tak akhiri doa mulai, doa selesai. Jangan lupa belajar tetap semangat, cintai budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.